Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Fahrudiansyah Muslim SPD MPD selaku dosen pengampu dalam mata kuliah komputer akuntansi. Baiklah, kami dari kelompok 4 dengan anggota saya sendiri Dita Lisnawati selaku moderator, Magdalena Milani Tampu Bolon, Diana Sari Limbong, Izati Sumalyo, Nanda Sigit Arianto, Raflina MS Gultom, dan Teresia Pasiribu. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan bagaimana cara membuat laporan keuangan perusahaan dagang dengan menggunakan aplikasi Mayop Accounting. Dalam pembuatan video tutorial kali ini, kami membagi dalam 4 part yang akan disampaikan oleh masing-masing anggota kelompok. Mengenai part 1 akan disampaikan oleh Diana Sari Limbong dan Revlina MS Gultom. Kemudian untuk part 2 akan disampaikan oleh Teresia Pasaribu dan Magdalena Milani Tampu Bolon. Selanjutnya untuk part 3 akan disampaikan oleh Izati Sumalyo dan yang terakhir part 4 akan disampaikan oleh Nanda Sigit Arianto. Baiklah, segitu dulu dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Diana dan Revlina. Sebelum itu, saya sampaikan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Ya Allah. Klik create, kemudian next, kemudian isi company data, isi nama perusahaan, nama perusahaannya, toko, Cemerlang. Kemudian HBN-nya, kemudian yang lainnya isi dengan sesuai data-data perusahaan pada modul teman-teman. Kemudian isi accounting informasi atau informasi keuangan. Januari, lalu ini bisa diisi dengan 12, lalu next lagi, lalu pilih yang di tengah, lalu next, lalu ganti tempat penyimpanan, kemudian masuk ke center, lalu ke account, masuk ke akun list, lalu pilih aset. Dari semua akun ini tidak semua kita gunakan, kita akan pilih dengan sesuai kebutuhan perusahaan. Hapus bila perlu. Kemudian masuk ke nomor akunnya,
Nama akunnya nomor akun 1200, nama akun rekening di BCA. Kemudian oke. Hapus yang tidak perlu. Klik isi sesuai dengan data-data perusahaan yang ada pada modul. Kemudian klik OK. Masuk new, header account. Nomor akunnya 2000. Nama akunnya Aktiva tetap. Kemudian LTN, detail akun, nomor akunnya 2100, enter nama akun, peralatan kantor. Kemudian LTN lagi, nomor akun 2200, nama akun akumulasi penyusutan, peralatan kantor. Kemudian LTN lagi 2000 untuk akunnya, nomor akun, nama akunnya kendaraan. LTN, nomor akunnya 2400, nama akun akumulasi penyusutan kendaraan. Kemudian LTN lagi, nomor akunnya 2500, nama akunnya gedung. LTN, nomor akunnya 2000, nama akunnya akumulasi penyusutan gedung. ALTN, nama akunnya 2700, enter nama akun
kewajiban. Jangka pendek. Kemudian LTN, nomor akun 1200, nama akunnya hutang gaji. LTN, nomor akunnya 1300, nama akunnya hutang lainnya. Kemudian LTN, header akun, masuk ke utility, masuk header akun, nomor akunnya 2000, nama akunnya kewajiban jangka panjang. Kemudian detail akun, nomor akun 2100, nama akun hutang. Kemudian LTN, nama akunnya, nomor akunnya, masuk ke selanjutnya, lalu klik yang pertama, nomor akunnya 2000, nama akun laba ditahan. Klik OK, klik lagi, kemudian nomor akun 3000, nama akunnya laba tahun berjalan. Kemudian klik OK. Kemudian klik new, nomor akun 1100, kemudian akun nama akunnya modal made. Kemudian masuk ke income, klik new, nomor akun 1000, nama akunnya penjualan televisi. Kemudian LTN, nomor akun 2000, nama akunnya penjualan Rp3.000, lanjut ke nama akunnya penjualan VCD player. LTN lagi, masuk ke cost of, kemudian akan dilanjutkan oleh saudara Revlina. Baiklah, saya akan melanjutnya di bagian cost of sales. Pertama-tama kita klik new, kemudian kita ke detail account, masukkan account numbernya, kemudian nama akunnya, harga pokok,
televisi. Kemudian klik ALTN, kemudian masuk ke account number 2000, account name-nya harga pokok kulkas. Lanjut di ALTN, kemudian account number 3000, account name harga pokok VCD player. Oke, ALTN, oke. Klik oke, kita lanjut ke bagian income. Di bagian income ada wages and salaries. Kita klik, kemudian kita ganti account number-nya menjadi 1100. Kemudian account name-nya biaya gaji pegawai administrasi. Kemudian klik OK. Yang selanjutnya kita klik other employer, kita ganti account number-nya menjadi 2100. Account name-nya biaya gaji karyawan toko. ALTN, kemudian account. Oke, sudah selesai. Kita klik close. Kita new kembali di header account. Account name-nya itu kita masukkan, terus kita masuk ke account biaya administrasi dan umum. Kita ALTN, kemudian ke detail account, masuk ke account number 1200, account name biaya perlengkapan kantor. Kemudian ALTN, masuk ke header, masuk ke number 1300, account name-nya biaya penyusutan administrasi. Kita klik ALTN, kemudian ke data account, detail account, masuk ke nomornya 1310, account name-nya biaya penyusutan peralatan kantor. Masuk ke detail account kembali, kita ke header. Kita isi nomornya, kemudian masuk ke namanya, itu biaya operasional. ALTN kembali, masuk ke detail, masukkan nomornya, lalu isi nama, biaya gaji supir. Oke, lanjut kembali ALTN, isi nomor, kemudian nama, biaya promosi. Lanjut ALTN, isi nomor, masukkan nama, yaitu biaya listrik. Lanjut kita ke biaya air. Kita ALTN, kemudian masukkan nama, biaya telepon. Kita ALTN kembali, kita masuk ke header account, masuk ke nomor 2700, account name-nya
Account-nya beban penyusutan operasional. Oke, kita tekan LTN, kemudian ke detail. Oke, kita lanjut ke account numbernya 2710, masuk ke account NIM-nya biaya penyesuaian kendaraan. Kemudian LTN kembali, kita isi nomornya 2720, account name-nya biaya penyusutan gedung. Kemudian kita klik OK. Nah, kita periksa kembali jika ada kesalahan pemasukan dalam biaya. Oke, lanjut ke other expense. Kita masuk ke new, ke header, isi kembali. Rp1.000 pendapatan bunga. LTN 1.200. Diedit. Rp1.200 pendapatan bunga di BCA. LTN 2.000 pendapatan lainnya. Kemudian klik OK. Kemudian masuk kembali ke data detail. Dan klik OK. Kita ke bagian yang terakhir, kita klik new. Kita masukkan nomornya di header account 2000. Ke 1.000 biaya bunga. Kita ke LTN, ke detail. Rp1.200 biaya bunga di Mandiri. Dan klik LTN ke 2.000 biaya lainnya. Kemudian klik OK. Setelah selesai mengisi, kita
akan mengisi saldo awal akun. Kita ke setup, lalu pilih balances, kemudian ke account opening balances. Nah, di sini kita isi dari mulai kas di tangan sampai ke akhir sesuai dengan data perusahaan Toko Cemerlang. Kas di tangan 40 juta, rekening di BCA 65 juta, piutang dagang 15 juta, televisi 40 juta, kulkas 48 juta, VCD player 30 juta, perlengkapan kantor 1.300.000, perlengkapan kantor 4 juta, akumulasi penjujutan peralatan kantor 3.500.000, kendaraan 30 juta, akumulasi penjujutan kendaraan 20 juta. Dan kita isi sampai ke gedung, akumulasi penjujutan gedung dan tanah. Masuk ke liability, kita isi sampai ke hutang dagang, hutang gaji, tetapi fixed account payable-nya itu dinolkan. Hutang gaji 0, hutang lainnya juga 0, hutang di Mandiri 36 juta, modalnya 200 juta. Laba ditahan, nah kita isi sampai ke equity. Kemudian nanti di sini akan terlihat RP0. Jika tidak RP0 berarti terjadi kesalahan pada data yang sudah diinput dari awal. Oke, terima kasih. Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Teresia Pasaribu, NIM A1A19103. Saya salah satu kelompok dari kelompok 4, di mana kelompok 4 akan menggunakan Mayop Accounting untuk pengoperasian aplikasi yang kami gunakan untuk pengerjaan dalam kegiatan akuntansi. Nah, teman-teman, di sini saya akan melakukan pengerjaan akuntansi untuk bagian yang pertama itu ada input teks kode, yang kedua itu saya akan mengatur link account, dan yang ketiga nanti saya akan mengatur kartu utang. Nah, baik teman-teman, yang pertama saya akan mengerjakan input teks kode atau pajak. Yang pertama sekali harus kita lakukan itu, kita harus pergi ke list, kemudian kita pilih text code, ini. Jadi di sini tuh ada banyak sekali ya teman-teman. Tapi nanti kita hanya akan menggunakan beberapa saja yang kita gunakan. Pertama teman-teman, kita hapus GST Free Export ini. Caranya kita klik kanan, kemudian kita delete text code.
Begitu seterusnya, teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa close. Kemudian teman-teman, selanjutnya kita harus mengisi link account. Jadi di sini teman-teman, kebijakan mengenai pembelian dan penjualan adalah setiap transaksi yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan bila melibatkan kas selalu melalui rekening kas di tangan. Jadi teman-teman, untuk kas pembelian dan kas penjualan itu menggunakan rekening kas di tangan. Cara mengaturnya itu teman-teman, kita pergi ke setup, ini, terus ke link account, kemudian sales account, nih. Ini teman-teman, untuk bank account for customer reset-nya kita ganti dengan kas di tangan ya teman-teman. Kemudian kita use account. Kemudian kita klik OK. Sama seperti tadi kita ke setup. Ini juga kita ganti dengan kas di tangan. Klik OK. Selanjutnya teman-teman kita akan menginput data untuk supplier atau data vendor ya teman-teman. Caranya pertama kita harus membuat kartu utang terlebih dahulu teman-teman. Nah, ini adalah pengerjaan terakhir yang akan saya kerjakan karena itu merupakan bagian saya teman-teman. Caranya bagaimana? Kita ke card file dulu. Ini teman-teman, ke card file. Kemudian kita pergi ke card list. Kemudian kita masuk ke menu supplier, teman-teman. Selanjutnya kita klik new, teman-teman. Kemudian kita masukkan nama supplier kita. Yang pertama ada PT Sony INTR ya teman-teman. Kita klik aja, kita ketik. Kemudian kita klik enter. Card ID-nya I01. Kemudian address-nya Jalan Kria 5 Jakarta. Untuk buying details-nya, di sini kita pilih item. Kemudian untuk payment is due-nya kita pilih 1J. Ini in a given of days. Kemudian untuk balance of days-nya kita klik 30 ya teman-teman. Kemudian lanjut lagi kita klik new. Untuk kartu utang yang kedua itu dari PT Nasional. PT Nasional. Kita klik lagi enter. Kodenya, card ID-nya maksudnya I02. Selanjutnya alamatnya di Jalan Pemuda nomor 105
Oke, sama seperti yang tadi untuk buying details-nya, di sini kita pilih item. Ini sama juga in a given of days, dan di sini juga 30 hari. Selanjutnya untuk data kartu utang yang ketiga dari PT Intel. Card ID-nya itu P3. Address-nya atau alamatnya itu di Jalan Diponegoro. Bandung. Sama seperti yang tadi, ini kita ganti jadi item. Ininya kita ganti juga jadi in a given of days. Dan ini 30 hari. Kemudian kita klik OK. Nah, ini teman-teman. Kartu utangnya sudah selesai kita buat. Jadi teman-teman, sampai di sini pengerjaan yang akan saya kerjakan. Selanjutnya, pengerjaan selanjutnya akan dilanjut kepada kelompok saya selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan bagian kartu piutang. Di sini kita akan pilih customer, kemudian klik new, lalu kita ganti dengan nama customer-nya, yaitu Arman. Step. Card ID-nya itu yaitu K-01. Dan di address-nya kita buat namanya yaitu Jalan Sutomo, Jalan Sutomo 1 Singaraja, kemudian di salin data, di salin logout kita pilih dengan item. Lalu di sini di payment history-nya kita ganti dengan ini. Lalu balance due days-nya kita buat 30. Lalu sudah kita isi, lalu kita klik new. Selanjutnya kita isi dengan Tina. Kita tap. Kita isi K02. Strip 02. Kita buat Jalan Diponegoro. Jalan Diponegoro 100 Singaraja. Lalu itu kita ke selling details sama dengan yang sebelumnya. Item di sini in given of this balance-nya 30. Baru kita ke new.
Lalu kita buat lagi nama dengan Wanda. Wanda, kita tab. Di sini kita buat K strip 03. Kita buat jalan Ngurah Rai 107 Singaraja. Ngurah Rai. Lalu kita ke seling detail sama sebelumnya, item. Di sini kita buat in given of days. Kita di sini balance due days 30. Kita klik new lagi. Kita kemudian Agus. Di sini kita buat K Street 04. Di sini kita buat addressnya jalan. Jalan Sutomo. (221) Denpasar. Kita ke selain details, item, in given of the days, balance the days-nya 30. Kemudian kita new. Kemudian kita buat nama dengan Dharma. Dharma. Di sini kita buat K05. K05. Di sini kita buat jalan kita di sini buat namanya Jalan Diponegoro. Pono. Tiga empat Denpasar. Kita ke salin details, salinnya kita item, paymentnya in a given of the days, balance the days-nya 30. Kita new, kemudian Wendy, kita buat Wendy. Di sini K06. Di sini kita buat address-nya Jalan Teuku Umar. Nomor 5, Denpasar. Seletin detailnya kita buat item and given of the days, balance due days-nya 30. Customer yang terakhir kita buat Maman. Card ID-nya kita buat K07. Kita buat jalannya, yaitu Jalan Komodo Singaraja. Di sini kita buat selling detailnya sama, item, paymentnya in a given of days. Di sini kita buat 30 hari atau 30.
Setelah itu kita oke. Setelah kita membuat semua kartunya, kita selanjutnya akan menginput saldo hutang, saldo awal piutang dan saldo hutang dagang. Lalu kita akan close dulu. Lalu kita akan mencatat saldo hutang dagang dulu. Langsung kita ke setup, kemudian balance, lalu supplier balance. Di sini kita pilih nama vendornya atau suppliernya, yaitu pertama yaitu PT Sami. Lalu kita pilih add forecast. Nah, di sini sudah secara otomatis dari awal. Di sini kita ganti tanggal neracanya yaitu menjadi 31 bulan 12 tahun 2002. Maaf. Di sini kita buat catatannya yaitu saldo awal dan saldonya 10 juta. Teks kodenya pilih yang not reportable. Lalu kita klik record. Setelah itu kita klik OK. Lalu kita pilih sini lagi, yaitu PT Nasional. Kita add forecast. Kita langsung tap, tanggalnya sudah sesuai. Di sini kita buat saldo awal. Lalu di sini kita buat saldonya menjadi 12 juta. Di sini kita pilih ganti dengan not reportable. Lalu kita record, oke. Dan yang terakhir yaitu supplier PT Intel. Add forecast, tap. Tanggalnya sudah, kita buat lagi di sini saldo awal hutang. Jumlahnya 18 juta. Teks kodenya jangan lupa kita akan pilih not reportable. Langsung kita record.
setelah kita semuanya ini pasti akan muncul dengan congratulations seperti ini, berarti sudah berhasil. Langsung kita klik OK. OK. Ini selesai, kita pilih close. Selanjutnya kita akan menginput data awal saldo piutang. Caranya, kita pilih setup, kemudian kita pilih balance, dan customer balance. Lalu kita akan menginput satu-satu dari customer ini. Kita pertamanya akan customer Arman. Klik add sales. Kita enter. Langsung kita buat tanggalnya, sesuaikan dengan bagian kita, yaitu 12, tanggal 31 bulan 12 tahun 2002. Memonya kita isi dengan saldo awal piutang. Lalu kita isi rupiahnya menjadi 2 juta. Teks kodenya jangan lupa kita isi dengan NT atau not reportable. Langsung kita record, teman-teman. Kemudian selanjutnya kita pilih Tina. Add sales. Di sini kita buat saldo awal piutang. Jumlahnya kita buat 1.500.000. Teks kodenya yaitu NT atau not reportable. Langsung kita record. Oke. Selanjutnya Wanda. Excel. Memonya buat saldo awal, saldo awal piutang. Di sini kita buat 1 juta. Di sini teks kodenya kita buat NT. Langsung kita record. Oke. Selanjutnya ada Agus. Excel. Tap. Kita buat sama sebelumnya, saldo awal piutang. Kita buat di sini rupiahnya menjadi 1.800.000. Teks kodenya menjadi NT. Langsung kita record. Kita
Kita record. Lalu kita pilih lagi Dharma. Klik Excel. Tap. Di sini saldo awal piutang. Total punya Dharmanya yaitu 3 juta. Maaf. 3 juta di sini. Teks kodenya menjadi NT. Record. Oke. Selanjutnya kita mencatat punya Wendy. Excel. Tap. Memonya atau catatannya kita buat saldo awal piutang. Di sini kita buat 2.500.000. Kita enter, di sini record. Dan yang terakhir kita pilih Maman. Klik Excel. Tap. Saldo awal. Piutang. Di sini rupiahnya saya akan mengisi menjadi 3.200.000. Teks kodenya menjadi NT, teman-teman. Kita record. Kita record. Nah, setelah itu ini sudah menjadi total dari customer-nya. Itulah pengerjaan dari saya. Saya akhiri. Selamat sore. Ya, baiklah. Saya di sini Zaki Sumalyo dengan NIM A1A119098 akan melanjutkan progres kasus pengerjaan toko cemerlang di aplikasi MIOP ini. Saya untuk pengerjaan data pegawai sama data persediaan serta input data saldo persediaan. Oke, kita langsung ke data pegawai terlebih dahulu. Kita ke card file, lalu ke kartulis. Di sini kita klik new. Di sini ada 3 kolom yang harus diisi. Ada last name, card ID, sama address. Last name-nya kita beri nama Tini. Card ID dia P001. Dengan address Jalan Erlangga, 34 Singaraja. Di sini dia juga ada nomor teleponnya, ada 15462. 462. Lalu kita ke data pegawai yang kedua, ALTN. Ada Ari.
Card ID-nya P002. Address-nya ada di Jalan Komodo, 21 Singaraja. Lalu ALTN ada Wirya. Ada Wirya dengan card ID P003 beralamatkan di Jalan Sutomo 76 Singaraja. Lalu ada Ahmad dengan card ID P004 yang beralamatkan di Jalan P Sumatera 3 Singaraja. Oke. Setelah semuanya berhasil diinput, oh ya, ini tadi ada nomor teleponnya juga si Wirya. 38791. Oke, semuanya sudah terrecord di data pegawai, kita close. Lalu kita ke data persediaan. Di data persediaan ini kita ke inventory, lalu klik item list. Di sini kita klik new. Lalu kita input dengan kode B001 atas nama televisi. Di sini ada 3 kolom, ada I buy this item, I sell this item, dan I inventory this item. Oke, di sini cost of sales akunnya kita masukkan harga pokok televisi. Income akun for tracking sales itu kita masukkan penjualan televisi. Dan aset akun for item inventory itu televisi. Oke, lalu kita set juga itu tax code-nya. Masuknya ke non-reportable, use tax code, terus ignore all, non-reportable, ignore all. Oke, lalu kita tambahkan barang kedua ada B002 atas nama kulkas. Di sini kita centang juga ketiganya, dan cost of sales-nya kita ganti menjadi harga pokok kulkas. Lalu di sini ada penjualan kulkas, dan yang terakhir ada kulkas. Ya, kita ke non-reportable sudah ya. Oke, ignore all. Lanjut lagi, yang terakhir ada VCD player atas kode B003 atas nama VCD player. Centang. Di sini kita ganti menjadi harga pokok VCD player, penjualan VCD player, serta VCD player. Sudah non-reportable, oke. Setelah dari sini kita close, lalu kita masuk ke count inventory. Di sini count inventory-nya ada persediaannya itu ada berapa? Ada 40, 60, 60. Kita masuk ke televisi dulu, ada 40, lalu kita klik adjust inventory. Default adjustment akunnya kita jadikan menjadi televisi. Oke, gantian. Di sini unit cost-nya sesuai dengan harga beli, yaitu 1 juta. Record. Lalu kita masukkan yang kedua, ada kulkas. Di kulkas ini persediaannya ada 60. Adjust inventory, lalu default adjustment akunnya ada kulkas, use account, gantian. Unit cost-nya kita masukkan 800.000. Oke, record. Lalu ada VCD player. VCD player-nya counted-nya 60 juga. Adjust inventory, default adjustment akunnya kita jadikan VCD player, use akun, gantian.
Unit cost-nya 500.000. Oke, record. Baiklah, hanya sampai di sini bagian saya. Selanjutnya saya berikan kepada teman berikutnya untuk melanjutkan transaksi selama bulan Januari 2003 di toko Cemerlang. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengoperasian atau input transaksi-transaksi yang terjadi pada pengguna pada aplikasi manual sesuai pada modul kelompok 4. Oke, pada transaksi yang pertama yaitu utang kepada PT Tommy Inter dibayar tunai. Nah, kita klik proses itu PayBill. Nah, untuk ini harus tertulis pakai di BCA. Oke, yang di sini kita ganti dengan di kanan. Ya, terus untuk suppliernya itu adalah PT Intel. Kita klik 2 kali. Untuk menu tulis pelunasan utang. Ya, terus untuk pada tanggalnya tanggal 1 Januari. Nah, untuk nomor itu adalah disesuaikan dengan nomor yang di sini karena saat pelunasan utang itu dibayar secara tunai ditulis dan setelah itu klik pada address ini di kolom ini klik 2 kali. Nah, akan muncul nominal sebesar 18 juta rupiah. Nah, untuk out of balance di sini harus 0. Nah, jadi untuk caranya agar balance ini 0, maka klik saja di bagian finish ini. Nah, maka out of balance ini akan menjadi 0. Terus untuk melihat bagaimana jurnal yang tertulis pada file ini, maka caranya adalah CTRL per R. Nah, dia jurnalnya itu kas di tangan sebesar 18 juta di kredit dan hutang dagang sebesar 18 juta di debit. Oke, nah saja. Setelah itu kita record. Oke, kita masuk pada transaksi pada tanggal 3 dan 2, yaitu dijual 1 unit televisi kepada Ketut Wirya harga 1.200.000 secara tunai. Nah, caranya jika kita klik sales, kemudian enter sales, terus nomornya itu adalah Ketut Wirya. Nah, untuk bagian balance ini agar tidak COD, maka kita ganti N30. Caranya kita klik yang itu, terus payment itu kita ganti in of day. Ini, setelah itu balance-nya kita ganti 30. Oke, kita update. Ya, setelah itu kita transaksinya terjadi pada tanggal 2 Januari 2020. Oke. Nah, untuk SIP-nya ini adalah barang yang dibeli itu 1 unit televisi, kita satu. Nah, klik televisi, lalu kita tap. Nah, untuk harganya itu 1.200.000. Ya, oke, kita tap. Oke. Setelah itu, pada transaksi ini adalah dibayar secara tunai. Maka pada pay today ini kita
kita tulis 1.200.000. Oke. Oke, sudah. Balance nol. Artinya kita terbayar secara tunai. Nah, untuk melihat gimana itu sama seperti yang tadi, yaitu klik CTRL plus R. Nah, ini diulang terjadi pada transaksi tanggal 3. Oke, itu kita oke dan kita stop. Itu di Oke, selanjutnya kita masuk pada transaksi tanggal 3, yaitu dijual 1 unit televisi seharga 1.150.000 dan 1 unit kulkas seharga Rp950.000 kepada Surjana, dibayar 1 juta, sisanya dibayar kredit. Nah, untuk cara kita klik sales, enter sales. Nah, untuk customer-nya ini adalah Surjana. Nah, klik Surjana. Oke. Nah, terms ini kita rubah juga, ini dari COD ganti menjadi in a given of day ini ya. Dan balance-nya kita ganti 30. Oke, kita oke. Nah, di sini akan menjadi net 30. Nah, pada transaksinya sudah benar pada tanggal 3 Januari 2020. Nah, pada transaksinya di sini, SIP ini, Surjana itu membeli 1 unit televisi seharga 1.170.000. Jadi di sini 1 unit televisi 1. Nah, unit televisi tab, maka harga Rp1.150.000. Oke, kita tab. Nah, terus selanjutnya itu kita enter karena di sini Surjana membeli barang yang kedua adalah 1 unit kulkas seharga Rp950.000. Nah, jadi 1 unit kita satu. Nah, kita klik kulkas. Nah, tab lagi. Nah, ini pembelian kulkas itu adalah seharga Rp950.000. Kita tab di sini, maka maka pada transaksi itu adalah Surjana membayar sebesar 1 juta secara tunai, maka ada pay today yang ditulis sebesar Rp1 juta. Oke, 1 juta. Nah, di bagian ini masih ada 1.100.000. Ini merupakan piutang masih dimiliki oleh Surjana pada toko Cemerlang. Nah, untuk bagaimana itu adalah klik CTRL plus R. Nah, ini adalah menjadi pada tanggal 3 di toko Cemerlang yang dilakukan oleh Surjana. Untuk membeli 1 buah televisi dan 1 unit kulkas. Oke, kita oke. Setelah itu kita import. Yuk. Oke, tidak. Oke, selanjutnya adalah transaksi pada tanggal 4. Oke, transaksi pada tanggal 4 yaitu sudah membayar utangnya. Nah, kita pilih data. Setelah itu nah, untuk kita pilih utang. Nah, ini bisa kita isi pembayaran utang dimiliki oleh Suta itu sebesar Rp1 juta. Jadi dia akan utangnya diketik 1 juta. Setelah itu untuk pembayar secara cash. Untuk kita ganti
4 Januari 2020. Sekarang pada selanjutnya kita klik pada tombol ini, kita klik kali, nah sekarang itu nominal sebesar 1 juta rupiah. Nah untuk out of balance di sini itu harus 0 karena dia adalah sisa. Jadi kita klik di bagian register, ini adalah kita klik, nah out of balance-nya akan menjadi 0. Selanjutnya kita cek jurnalnya, caranya kita R. Nah, yaitu kasih tangan di debit sebesar 1 juta rupiah dan piutang dan di kredit sebesar 1 juta rupiah. Oke, kita report. Untuk transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 5 adalah jual 5 unit CCD player kepada toko Surya sebesar Rp550.000. Nah, transaksi sales, artinya enter sales. Nah, untuk berkontrolnya kita klik saja. Ini adalah dijual pada toko Surya. Nah, tanggal itu tanggal 5 Januari 2020. Nah, pada ini transaksi aktifnya Surya itu membeli 5 unit CCD player. Kita 5 tap kemudian untuk CCD player kita tap. Nah, untuk harganya Rp550.000. Oke, kita tap saja. Setelah kita angkat sudah berjumlah 2.750 karena Surya itu 5 CCD player. Nah, untuk melakukan videonya di sini dibayar secara tunai, maka di sini tertulis adalah 2.750.000 rupiah. Oke. Nah, balance itu adalah 0, artinya Surya di piutang pada toko Surya karena bayar cash. Jadi, itu kita cek jurnalnya, caranya CTRL plus R. Nah, inilah jurnal yang terjadi pada tanggal 5 yang dilakukan oleh Surya untuk membeli 5 CCD player pada toko Surya. Oke, lalu kita oke saja. Lalu kita code. Oke, kita masuk ke transaksi pada tanggal 6, yaitu Tina membayar utangnya secara tunai. Nah, caranya di sini ada klik terus, setelah itu receive payment, terus nah, ini khususnya adalah Tina. Oke, klik Tina. Nah, untuk metodenya pada amount-nya ini adalah disesuaikan pada amount ini karena Tina ini adalah untuk melunasi piutang. Jadi 1.500.000. Itu cash. Nah, memang Tina ini adalah untuk pelunasan piutang. Nah, yang terjadi pada tanggal 6 Januari 2020. Terus pada ini ada klik pada klik itu nominal sebesar 1.500.000 rupiah. Nah, untuk out of balance di sini harus 0 karena si Tina ini adalah masih hutang, maka hutangnya pada toko cemperan itu adalah lunas itu lakukan. Caranya adalah kita klik pada kolom finish bank. Nah, maka di sini out of balance-nya adalah 0, artinya sudah terbayar semua.
untuk cara melihat kita klik CTRL R. Nah, inilah terjadi jurnalnya pada tanggal 5, yaitu Tina bayar hutangnya kepada Ibu Cemerlang. Oke, kita oke. Setelah itu kita record. Oke, selanjutnya adalah transaksi pada tanggal 7 yang dimana itulah dijual 1 unit kulkas kepada Sultan seharga 1 juta secara tunai. Nah, caranya kita klik sales, klik enter. Nah, untuk customernya kita ganti atau kita isi dengan Sultan. Oke, kita buka dulu lagi. Nah, untuk date-nya sudah pada tanggal 7 Januari 2020. Nah, ini Sultan membeli 1 unit kulkas kepada Toko Cemerlang. Maka di sini ketik 1 dan pembelian kulkas. Oke, kita tap. Yaitu untuk price itu harganya sebesar 1 juta. Kita tap. Nah, maka di Suta ini adalah membayar secara tunai. Maka pay today adalah kita tulis sebesar juga. Jadi dia membayar secara tunai. Oke. Nah, maka akan menjadi 0. Oke. Setelah itu kita lihat jurnalnya yaitu dengan cara mengklik CTRL plus R. Nah, inilah jurnal yang terjadi pada tanggal 5 yang dimana Suta membeli 1 unit kulkas kepada toko nilai mana. Oke. Itu kita record. Yuk, normal. Oke. Oke, untuk selanjutnya transaksi pada tanggal 8 yaitu Dharma memberikannya kepada Toko Cemerlang secara tunai. Nah, kita klik sales, setelah itu ada visit payment. Nah, untuk customer-nya itu adalah Dharma. Oke, Dharma. Maka untuk kamu riset di sini adalah Dharma itu membayar atau melunasi hutangnya, maka hutang yang masih tersisa yaitu 3 juta. Maka di sini kita tulis 3 juta. Ini metodenya yang memiliki metode cash. Untuk di sini untuk payment maka untuk juta. Oke. Transaksi ini terjadi pada tanggal 8 Januari 2020. Oke. Maka di template ini kita klik saja 2 kali. Betul sebesar 3 juta rupiah adalah kami lakukan pada toko. Nah, untuk total balance ini harus 0 karena si Dharma itu adalah membayar secara tunai. Maka kita klik di sini yaitu nah maka akan out of balance-nya akan 0. Untuk melihat kita klik CTRL plus R. Nah, inilah jurnal yang terjadi pada transaksi yang dilakukan oleh Dharma itu untuk membeli 1 unit kulkas kepada Toko Cemerlang. Oke, kita oke. Setelah itu kita record. Oke, selanjutnya kita masuk pada transaksi tanggal 9 yaitu dijual 1 unit PPD 700.000 secara tunai kepada Mama. Nah, ini adalah caranya kita klik sales, terus enter sales. Nah, pada custom ini nanti kita pilih Mama. Oke. Nah, ini pada 9 Januari 2020. Nah, Mama itu membeli 1
unit di player secara kredit. Jadi di sini adalah 1, yaitu sebuah player itu dengan harga 700.000. Nah, transaksi yang terjadi pada tanggal 9 ini adalah kredit, maka pay to day kita bikin 0 karena untuk pay to day ini adalah untuk membayar secara tunai, maka balance due-nya adalah 700. Ya, 700. Nah, untuk memiliki jurnal kita klik CTRL plus R. Nah, inilah jurnal yang terjadi pada tanggal 9, yaitu satu unit VCD player kepada toko cemerlang. Oke, ya. Nah, itulah transaksi-transaksi yang terjadi pada toko cemerlang itu pada bulan Januari. Nah, oleh karena itu, selanjutnya kita adalah mengecek neraca saldo yang dimiliki oleh toko cemerlang. Nah, karena kita klik report, index report, oke. Nah, ini pada ini klik account. Terus kita set yaitu untuk standar data. Nah, untuk challenge period kita tertargetnya pada Januari 2020. Oke, stoknya kita ganti pada 31 Januari 2020. Oke, potensinya kita pilih 4. Nah, untuk finansial itu adalah berarti di next year 2020. Oke, itu kita split. Nah, di transaksi atau neraca saldo ya di toko cemerlang Jaya, yaitu yang akses dan total modal balance sesuai yaitu dengan 262.100.000 rupiah ya. Oke, itu kita close. Oke, untuk selanjutnya kita mengecek real balance yang dimiliki oleh toko cemerlang, yaitu caranya apa, yaitu kita klik report, cek to report. Nah, setelah itu kita klik account pada bagian report, terus ada real balance. Nah, ini selektornya sudah benar, itu adalah Januari dan finansial akhirnya adalah 2020. Kita display. Nah, ini adalah real balance. Nah, real yang dimiliki oleh toko cemerlang yaitu pada transaksi bulan Januari 2020. Nah, balance ya, itu sebesar 63.200.000 rupiah dan 423.800.000 rupiah. Oke, oke, mungkin saja dapat saya sampaikan. Saya sampaikan ke